I got so. Setiap negara pasti punya lembaga negara. Lembaga negara ini bertugas untuk mengatur negara dan menjalankan pemerintahan. Nah, ada 3 lembaga utama di Indonesia, yaitu lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksekutif. Setiap lembaga ini punya susunan dan tugas masing-masing. Namun, semua lembaga punya tujuan besar, yaitu menjadikan negara dan rakyatnya jadi sejahtera. Lalu, apa saja tugas-tugas dari ketiga lembaga utama negara ini? Yuk kita cari tahu. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Nah, yang pertama ada lembaga legislatif. Lembaga legislatif punya tugas untuk merumuskan undang-undang dasar. Lembaga ini terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat punya anggota yang terdiri dari anggota DPD dan DPR. Tugas MPR antara lain mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, juga melantik serta memberhentikan presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR punya tugas untuk mengadakan dan mengesahkan undang-undang negara, mengesahkan anggaran belanja dan pendapatan negara, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Yang terakhir ada Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah ini mempunyai tugas mengajukan RUU atau rancangan undang-undang kepada DPR, ikut membahas rancangan undang-undang dan melakukan pengawasan pelaksanaan rancangan undang-undang. Selanjutnya, lembaga yudikatif. Yuk ketahui apa saja tanggung jawab lembaga yudikatif. Yang pertama, menegakkan hukum, yaitu menegakkan konstitusi negara. Kedua, memberikan keadilan dengan cara memastikan hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara dijamin pemenuhan dan perlindungannya dalam konstitusi negara. Ketiga, memutuskan perselisihan hukum. Lembaga yudikatif disebut juga kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman ini dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kewajiban dan kewenangan MA dan MK diatur dalam UUD 1945. Salah satu kewajiban dan kewenangan Mahkamah Agung yaitu mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi dan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Selanjutnya, menurut UUD 1945, salah satu kewajiban dan wewenang Mahkamah Konstitusi yaitu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi, jika ada seseorang yang merasa hak atau kewenangan konstitusionalnya dirampas oleh undang-undang, maka berhak mengajukan gugatan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, selanjutnya membahas tentang lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga ini bertugas menjalankan pemerintahan dan pembangunan sesuai undang-undang. Dibandingkan dengan lembaga yang lain, lembaga eksekutif mempunyai tugas yang sangat luas. Lembaga eksekutif juga terdiri dari presiden, wakil presiden, kementerian negara, pejabat tingkat menteri, dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Presiden dan wakil presiden adalah pemimpin dalam lembaga. Namun, dalam melaksanakan tugasnya, presiden dan wakil presiden dibantu oleh menteri-menteri dan lembaga negara lainnya. Yang terakhir yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK dapat dikatakan sebagai mitra kerja DPR dalam mengawasi kinerja pemerintahan yang mencakup dengan soal-soal keuangan dan kekayaan negara. BPK dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan lembaga yang mandiri dan memiliki wewenang memeriksa pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara. Dari wewenang tersebut, BPK memiliki 3 fungsi pokok, yakni yang pertama, fungsi operatif, yaitu melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan penelitian atas penguasaan dan pengurusan keuangan negara. Yang kedua, fungsi yudikatif, yaitu melakukan tuntutan pembendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri yang perbuatannya melanggar hukum atau menimbulkan kerugian negara. Contohnya seperti korupsi. Yang ketiga, fungsi rekomendatif, yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintahan tentang pengurusan keuangan negara. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah lembaga negara independen yang masuk dalam ranah kekuasaan legislatif di bidang pengawasan. Andai aku jadi kaya, punya uang sejuta-juta, kan ku ajak kalian semua kemana? Ya nggak kemana-mana lah, kan baru andai. Nah, itulah 3 lembaga di Indonesia beserta tugasnya. Sekarang semakin tahu kan? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa klik, comment, subscribe, and share ke teman-teman lainnya ya. Bye-bye.